Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, puji syukur mulai kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengharap syafaat dan pertolongannya nanti di yaumul qiyamah. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 yang Bapak sayangi dan banggakan, sengaja Bapak membuat video ini khusus untuk memberitahukan bahwa pada bulan ini akan dilaksanakan pemilihan kepengurusan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2021-2022. Nah, untuk yang memang kelas 8 atau kelas 9 mungkin sedikit banyak sudah tahu apa itu IPM atau sudah pernah mendengar apa itu IPM, tapi untuk kelas 7 mungkin agak asing. Maka untuk itu sengaja Bapak bikin video ini untuk memperkenalkan apa itu IPM dan sejauh mana pentingnya kalian mengikuti kepengurusan IPM ini. Karena kemarin saat PPDB SMA itu surat keputusan atau SK IPM ini, ya, salah satu anggota IPM ini itu masuk jalur prestasi non akademis berbekal surat keputusan atau SK dari sekolah sebagai pengurus IPM, dan dia bisa langsung masuk negeri, dan itu sebuah keuntungan, ya, keuntungan karena kita mau aktif di kepengurusan IPM. Nah, untuk itu Pak Dede akan jelaskan ini pengurusan IPM. Nah, screen dulu. Baik, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disingkat IPM 5, ya. Baik, IPM ini, ya, jangan lupa adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kemudian pengertiannya, apa sih IPM itu? IPM adalah organisasi otonom atau organisasi cabang Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya gini, apa itu organisasi otonom itu? Nah, seperti kalau di sekolah-sekolah lain itu yang ada yang disebut OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, ya. Nah, itu hampir sama, bahkan mungkin sama, ya, sama dalam segi menjalaninya itu sama. Cuma di sini yang ditekankan adalah gerakan Islam, ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. Jadi yang ditonjolkan adalah keislamannya sendiri, ya. Dan juga apa yang dilakukan ini tidak melenceng, ya, selalu tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh dikatakan IPM ini adalah OSIS yang Islami. Nah, seperti itu, ya, OSIS tapi Islami, menunjukkan segi-segi keislamannya. Sebagaimana HW Hizbul Waton itu ya pramuka, cuma pramuka yang lebih menekankan keislamannya, ya, seperti Hizbul Waton, ya, sama ini IPM juga sama. OSIS tapi berasaskan Islam.
Jangan disebut OSIS karena disebutnya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, karena itu adalah salah satu ciri khas daripada sekolah Muhammadiyah, kalangan SMP maupun SMA. Sekarang kita bahas dulu arti daripada lambang IPM. Arti daripada lambang IPM. IPM memiliki lambang berupa segi lima berbentuk pena yang berwarna hijau yang berarti keabadian. Nah, ini bisa dilihat, ini pena ya. Ini pena seperti pena atau seperti pensil ya, yang ujungnya kencing atau lancip ya. Ini alat untuk menulis, sehingga kalau setelah ditulis ya kan, ilmu itu akan abadi karena ada catatannya. Begitu filosofinya, sehingga semua yang kita lakukan ini, walaupun kita sudah mungkin sudah berpindah dari sekolah Muhammadiyah 11 ke sekolah lain, tapi bentuk kerja kita sebagai hasil kerja kita sebagai IPM waktu menjabat itu ada bekasnya di sekolah dan bisa dikenang oleh semua orang, termasuk bisa dinikmati oleh kalangan pelajar sesudah kita gitu. Jadi kita berjasa. Nah itu intinya. Jadi kita harus bekerja di kalangan IPM ini. Nah kemudian bergambar matahari berwarna kuning yang melambangkan orto Muhammadiyah dan keagungan. Jadi Muhammadiyah itu sangat identik dengan matahari sebagai sinar yang mencerahkan. Makanya di film Muhammadiyah itu judulnya kan Sang Pencerah ya. Di film Muhammadiyah kan itu judulnya Sang Hari Surya sebagai pencerah. Karena kalau kita gak ada matahari atau mendung, kita akan merasa gelap ya, kurang cerah. Nah, makanya lambang matahari itu sangat baik. Nah, kemudian ada buku di tengahnya, lihat. Ada buku di tengahnya berwarna putih. Ini melambangkan pengetahuan dan kesucian. Di buku itu kan merupakan jendela dunia atau sumber. Ya. Kita pun sebagai pelajar, terutama anggota IPM-nya ini harus sering-sering membaca buku. Kemudian pada bulatan matahari terdapat tulisan nun wal qalam wa ma yasturun. Nah ini surah al-qalam ya. Artinya nun itu huruf nun wal qalam demi pena wa ma yasturun dan apa yang dia tuliskan. Kan? Jadi itu kenapa pena? Karena pena ini artinya sangat apa ya, bentuk ilmu ya, bentuk ilmu. Jadi kita jangan jauh-jauh dari ilmu karena pengikat ilmu adalah tulisan, alat menulis adalah pena ya. Nah kemudian tulisan IPM berwarna merah yang berarti IPM berani secara aktif menyampaikan dakwah Islam. Jadi kita nggak usah takut-takut ya, nggak usah kita takut-takut dalam menegakkan yang makruh dan memberantas yang munkar. Itu. Kemudian next, struktur organisasi IPM ya. Di sini penanggung jawabnya tentu ada kepala sekolah. Nah setelah penanggung jawab nanti ada pembina daripada Wakasek bidang siswaan ya, biasanya itu bapak ya yang Pak Dede sebagai pembina nantinya. Nah kemudian ada ketua. Nah ketua ini dari siswa ya yang nanti kita pilih secara voting insya Allah ya melalui Google Form. Kita akan voting atau pemilihan di situ. Kemudian ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang nanti di sini ya. Ini bidang pengkaderan, bidang kajian dakwah Islam atau KDI, bidang pengkajian ilmu pengetahuan atau PIP, bidang apresiasi seni budaya dan olahraga atau ASPO. Nah, jadi nanti setelah kalian menonton video ini, kalian harus merasa siap ya masing-masing berlomba untuk mau aktif di IPM. Karena apa? Karena nanti yang untung atau kalian ya, salah satu keuntungannya adalah nanti kalau kalian mendaftar di negeri, surat keputusan atau SK
IPM ini akan berguna sebagai pengantar di jalur prestasi non akademis, ya. Sehingga kemarin ada yang namanya Selvi Maudiati, dia punya SK IPM, dia langsung masuk, ya, tanpa ada tes sama sekali, langsung masuk, ya. Alhamdulillah, itu salah satu keuntungannya. Tapi kita tidak berpatokan ke situ, kita intinya ingin membangun sekolah yang lebih baik dengan kita ikut bekerja sama memajukan sekolah. Nah, itu intinya, ya. Nah, kita nanti IPM bekerja sama dengan guru, ya, dan kepala sekolah akan bersama-sama membangun bagaimana sekolah kita semakin maju. Ya, mungkin bisa mengadakan yang namanya lomba-lomba, ya kan, atau mungkin ada karya ilmiah, ya, atau bagian-bagian dakwah, ya, bisa mengadakan kajian-kajian. Ya, nah, di situ kita di organisasi ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita berapresiasi dalam segi apapun, ya. Yang penting positif. Nah, untuk itu Bapak mengajak, ayo mari sama-sama yang merasa dirinya bisa berdedikasi, bisa bertanggung jawab, mari kita ikuti pencalonan pemilihan kepengurusan IPM dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan bidang-bidangnya masing-masing. Ayo, dari kelas 7 sampai kelas 8, ya. Ayo, calonkan wakil kalian melalui wali kelas, ya, melalui wali kelas. Nanti operasional seperti ini. Nanti wali kelas akan meminta kalian untuk mengajukan masing-masing 2 calon untuk ketua dan wakil ketua dari masing-masing kelas. Kita kan punya 4 kelas, ya, kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Ya. Kelas 9 tidak kita ikut sertakan karena dia akan konsentrasi ujian, ya. Jadi kelas 7A, 7B, 8A, 8B itu masing-masing dari kelas 7 itu, kelas 7A mengajukan 2 calon, 1 untuk ketua dan 1 untuk wakil ketua. Begitupun juga 7B, 8A, dan 8B itu mengajukan 2 orang untuk ketua dan wakil ketua. Nah, kemudian nanti setelah kita pemilihan atau voting melalui Google Form akan dilihat hasilnya. Maka angka yang pertama yang terbanyak akan menjadi ketua, yang kedua akan menjadi wakil ketua, yang ketiga akan menjadi sekretaris, dan keempat akan menjadi bendahara. Nah, itu nanti dipilih dari situ, ya. Nah, kemudian yang 4 terakhir akan menjadi ketua masing-masing bidang, yaitu ketua bidang pengadaran, ketua bidang kajian dakwah Islam, ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan, dan ketua bidang apresiasi seni dan budaya. Nah, nanti bidang-bidang ini harus punya anggota minimal 3. Nah, maka bebas, ketua bidang ini bebas memilih anggotanya. Nah, setelah semuanya rampung, semuanya terpilih, maka akan dibuatkan SK dan kita akan mulai sama-sama bekerja. Nah, mungkin untuk yang pertama kali akan mengadakan rapat pertama. Nah, gitu, ya. Jadi intinya, ayo kita sama-sama ikut keorganisasian IPM ini, ya. Nah, gitu. Jadi paham, ya. Intinya, ayo Bapak mengajak, mari kita sama-sama mengikuti pemilihan kepengurusan IPM periode 2021-2022 dengan sebaik-baiknya, dengan seserius-seriusnya demi kemajuan sekolah yang kita cintai ini, ya. Jangan banyak mikir, jangan berlama-lama, ayo berlomba-lomba menjadi yang terbaik sehingga kita bisa berbuat lebih untuk sekolah yang kita cintai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.